Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kevin Bagas Rambang. Saya dari kelas Komunikasi Serat Optik R05. Di sini saya akan menjelaskan tentang jawaban saya yang mengenai komunikasi serat optik untuk memenuhi nilai ujian tengah semester. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara kerja sistem komunikasi serat optik yang disertai dengan diagramnya. Nah, ini berikut ini adalah gambar diagramnya. Nah, selanjutnya elemen kunci dari sistem komunikasi optik adalah transmitter optik, kabel optik, dan receiver optik. Komponen tambahannya adalah optical amplifier, konektor, splice, coupler, dan regenerator. Kabel optik adalah salah satu elemen terpenting dalam link serat optik, sebagai tambahan dalam melindungi serat ilas selama instalasi dan layanan. Kabel berisi kawat tembaga untuk memberi daya pada amplifier atau regenerator sinyal. Seperti pada kabel tembaga, kabel serat optik dapat diinstal baik di udara dalam dak, di bawah laut, atau dikubur langsung dalam tanah. Panjang segmen kabel terpendek cenderung digunakan dalam dak. Untuk segmen yang lebih panjang digunakan dalam kabel udara, kubur langsung, atau aplikasi bawah laut. Setelah kabel diinstal, sumber cahaya yang secara dimensi kompatibel dengan inti serat digunakan untuk memberikan daya optik ke dalam serat. Untuk itu dapat digunakan LED atau laser. Input sinyal elektrik dapat berupa sinyal analog ataupun sinyal digital. Untuk sistem kecepatan tinggi itu kurang dari 1 Gbps. Modulasi langsung dapat menyebabkan distorsi sinyal. Untuk itu digunakan modulator eksternal. Di dalam serat optik, sinyal akan mengalami redaman dan dispersi. Desain penerima optik lebih kompleks dibandingkan pengirim optik. Figure of merit dari penerima optik adalah daya optik minimum yang dibutuhkan untuk mendapatkan probabilitas error yang cukup untuk sistem digital atau signal to noise ratio, atau yang disingkat SNR, yang cukup besar bagi sistem analog. Gambar sistem komunikasi secara optik di atas hanya menggambarkan link optik secara point to point. Sistem komunikasi serat optik yang lebih kompleks adalah jaringan komunikasi serat optik. Nah, untuk yang kedua ini adalah gambaran diagram rancangan sistem komunikasi serat optik yang terdiri atas laser transmitter, serat optik single modul, dan fotodioda. Nah, berikut adalah simulasi rancangan SKSO yang telah saya buat di optis system dengan spesifikasi sebagai berikut. Nah, yang gambar A itu nanti panjang gelombang laser transmitter setting pada 1550 nm. Yang gambar B transmisi data 10 Gbps. Yang C serat optik single modul dengan faktor attenuation sebesar 0,20 dB per km. Nah, yang D itu penerima RX atau sensor cahaya jenis pin atau APD. Yang E itu ukuran output laser TX dengan optical power meter dan optical spectrum analyzer. Nah, yang F itu ukuran output single laser setelah ditransmisikan ke dalam fiber optik single modul dengan optical power meter, WDM analyzer, dan optical spectrum analyzer. Nah, yang G itu hubungkan output fotodioda dengan regenerator elektrik signal dan barometer until mengukur kualitas sinyal atau data. Nah, berikut adalah rancangan SKSO pada sistem sesuai instruksi yang ada. Nah, untuk yang nomor 4 itu untuk yang gambar A itu nanti jika fiber optik single mode disetting pada panjang L 20 km, 30 km, 40 km, 50 km, 60 km, 70 km, dan 80 km. Nah, di sini dihitung masing-masing daya output yang terukur di luaran fiber optik, dan grafik dengan MATLAB hubungan antara panjang serat optik sumbu X, daya output, dan sebagai sumbu Y. Nah, yang B-nya itu penjelasan tentang hubungan antara daya output dan output daya. Nah, untuk yang C-nya itu
Untuk soal nomor 4A, parameter fiber optik faktor atenuasi diubah menjadi 0,25 dB per km. Nah, nanti bagaimana output grafik pada nomor 4B. Yang D itu penjelasan pengaruh faktor atenuasi fiber optik pada output daya sinyal. Nah, untuk yang A ini jawabannya ini. Nah, untuk jawaban yang B yaitu ketika dimana nilai output daya tergantung nilai inputan daya output sehingga dapat saling berhubungan. Nah, untuk yang C itu perbandingan atenuasi 0,20 dBkm dengan 0,25 dBkm. Nah, ini untuk yang 0,20 dB per km ya. Dan yang ini grafik untuk 0,25 dB per km. Nah, untuk yang nomor D, yang jawaban D nya terjadi perubahan yang signifikan pada max, key faktor, dan min bernya. Nah, yang untuk nomor 5 itu pengukuran parameter berikut. Nah, untuk yang gambar A itu pengukuran sinyal spektral luaran laser transmitter dengan OSA. Yang B nya itu pengukuran sinyal spektral luaran fiber optik pada saat L20 dan seterusnya. Yang C nya itu pengukuran kualitas sinyal SNR dari instrumen ukur WDM analyzer pada saat L20 km dan seterusnya. Nah, yang D itu pengukuran kualitas sinyal dan instrumen ukur ber atau bit error rate meter pada saat L20 dan seterusnya. Nah, yang E nya itu penjelasan hasil simulasi yang diperoleh. Nah, untuk yang jawaban A nya tuh ini grafiknya. Untuk yang B nya ini masing-masing sudah jelas. Untuk yang 40 km, 50 km, 60 km, 70 km dan seterusnya. Nah, untuk yang C nya ini WDM analyzer-nya. Ini juga sudah sesuai. Nah, ini untuk beranalisernya. Nah, untuk yang jawaban ini itu parameter length pada surat optik single mode berpengaruh pada setiap luarannya. Hal ini terbukti setelah dilakukan analisa lewat WDC, BER, dan OSA analyzer. Nah, untuk kesimpulannya sih outputnya itu semua tergantung pada inputannya. Jadi pastinya berbeda-beda. Mungkin itu aja sih penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.